Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tes suara Bu, suara saya gimana? Alhamdulillah. Oke. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Febri Ansyah. Jadi saya memang tinggalnya di Padang saat ini, domisili di Padang. Tapi saya aslinya orang Lampung, ya. Saya asli Lampung. Cuman saya akhirnya pindah ke Padang, gitu ya. Nah, jadi saat ini saya tinggal di Padang. Istri saya orang Minang, yaitu Bu Eka, dan kami alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak di sini. Dan kegiatan saya saat ini adalah ya sedang menjalani menjadi seorang trader mana rezeki. Kemudian juga kami punya usaha di Padang. Tapi selama PPKM ini ya, jadi kita banyak di rumah, udah hampir mau 2 tahun nih. Jadi ya kita lagi menikmati nih aktivitas online, aktivitas di rumah. Gitu sih Bu Ros. Oh, baik. Jadi istilahnya Pak Febri lagi menikmati dunia akademi COVID ini ya Pak ya, masuk buat keajaibannya. Iya, dinikmati aja. Lebih berkah ya Pak ya. Jadi gini Pak Febri, sebelum saya melanjutkan ya perbincangan kita, kenapa saya hadirkan Pak Febri gitu ya. Selama ini saya menggerakkan ibu-ibu saja, mak-mak nih ya, komunitas saya mak-mak gitu. Tiba-tiba ada beberapa rekan saya bilang, Bu Ros itu kajiannya untuk ibu-ibu aja ya. Sementara iya saya bilang gitu kan gitu. Oh gitu ya. Terus ada teman saya juga yang nanya, suami saya pelajar loh Bu Ros gitu. Waduh, oke deh, coba saya berusaha mencari trainer yang ikhwan ya untuk bisa bantu saya gitu ya, syiar. Dan alhamdulillah pagi ini Pak Febri bersedia untuk menjadi tim pendampingan untuk Bali ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Jadi Bali ini baru punya trainernya 2 emak-emak lagi ya, lagi. Jadi insya Allah pengen sekali berbuat sesuatu untuk Bali, dan inilah yang nantinya kita akan sama-sama belajar di grup ini, yang sebenarnya tadinya saya mengkhususkan untuk Bali grup ini, tapi kenapa kemudian saya undang yang dari luar Bali, supaya vibrasi teman-teman yang dari luar Bali, semangat tolabul ilminya untuk mengenal lebih dalam ilmu manat rezekinya, kena vibrasinya ke masyarakat yang ada di Bali gitu ya. Jadi bisa membumikan manat rezeki di Pulau Dewata ini gitu ya Pak Febri ya. Jadi tujuannya seperti itu. Oke, kita lanjut nih Pak Febri ya. Banyak rekan-rekan saya yang saya invite ke grup ini belum mengenal manat rezeki gitu. Apa sih manat rezeki itu gitu ya. Coba Pak Febri mungkin bisa menjawab pertanyaan dari beberapa rekan yang ada di Bali ini. Silakan Pak. Oke Bu. Ya bismillah, rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya juga mau mulai dari pertemuan saya gitu ya, sejarah pertemuan saya dengan ilmu manat rezeki. Jadi memang ini unik gitu ya. Jadi tahun 2017 itu kami sama istri lagi semangat-semangatnya itu Bu. Kita lagi ada dorongan hijrah gitu ya. Ada dorongan hijrah, kita selama ini kan menjalankan satu usaha bisnis network marketing, kemudian itu kita jalankan dengan support system gitu katakanlah ya. Nah jadi kemudian seperti ada dorongan gitu kan, bahwa yang kita sampaikan itu apa ya dasarnya gitu kan ya, apakah di Islam ada dasarnya gitu. Jadi mulailah kita cari-cari ya, kami banyak berguru ya. Cuma memang karena keterbatasan wawasan dan lain-lain, akhirnya kita memang mulai dari online, nyari online gitu ya.
Ketemulah banyak beberapa guru-guru online yang kita ikutin, seperti ada kalau di Facebook tuh ada Ki Jenderal Nasution ya, kemudian ada Dewa Eka Prayoga, kita ikuti kajian-kajian mereka di situ. Artinya shifting mulainya dari bisnis dulu gitu kan, karena kan yang mendesak itu kemarin dari sisi bisnis. Jadi akhirnya ketemulah guru-guru bisnis gitu, tetapi guru-guru bisnis yang memang syar'i gitu katakanlah. Nah, suatu ketika itu Dewa Eka Prayoga lagi ada posting bahwa ini ada channel Telegram keren katanya ya, terbesar viewernya di Indonesia gitu. Langsunglah saya klik ya kan, saya klik, dia bilang rahasia mana rezeki, saya klik. Begitu saya lihat yang membuatnya itu adalah namanya Ustadz Nasrullah. Saya ingat waktu 2012-2013 saya pernah umroh gitu ya. Nama Ustadz pembimbingnya salah satunya adalah Ustadz Nasrullah. Apa sama ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya klik lah, langsung saya klik channel itu, saya join. Begitu saya lihat, Masya Allah benar nih Ustadz Nasrullah gitu kan. Kayak flashback lagi gitu. Akhirnya udah saya ikutin terus. Nah, ya, jadi memang pertemuannya sangat unik gitu kan. Dan memang dengan Ustadz Nasrullah kenalnya ya dari 2012 itu ya, waktu beliau bimbing umroh untuk kami. Nah, yang unik Bapak Ibu ya, yang saya mau sampaikan, sebenarnya dari 2012 itu, baik semasa umroh, itu kita juga pernah waktu itu undang Pak Nas untuk ke Padang gitu ya. Waktu itu belum jadi itu modulnya Magnet Rezeki ya. Beliau baru datang untuk kasih tausiah, tapi itu dibikinin kayak training seharian gitu kan. Itu sudah beliau sampaikan ya, beberapa materi-materi inti Magnet Rezeki gitu. Tapi memang mungkin karena Allah belum kasih hidayahnya ya, selewat gitu aja gitu ya. Mungkin nggak gitu nyangkut gitu, lewat gitu aja. Nah, jadi ya itulah hidayahnya Allah ya. Ternyata Allah kasih rencananya ya sangat cakep banget gitu, indah banget gitu ya. Mungkin kalau kita nggak melewati dari 2012 ke 2017 tuh ya, ada masa-masa naik turun dan lain-lain, mungkin ilmu Magnet Rezeki ini juga nggak akan pernah nyangkut gitu. Jadi ternyata ilmu ini nyangkutnya justru di saat-saat yang tepat lah gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya ikutin, dan memang kebetulan waktu itu langsung dapat satu persoalan lah gitu ya. Kemudian saya juga lagi harus nganter ibu saya pulang, karena beliau waktu itu lagi saya ajak ke Padang, kita antar beliau pulang ke Lampung pakai darat ya, naik mobil. Jadi selama perjalanan kurang lebih 30 jam itu saya setel tuh audio Magnet Rezeki gitu ya, dan memang Masya Allah keren banget ya, keren banget. Apa yang bikin saya tertarik, apa yang bikin ilmu itu keren menurut saya ya, jadi itu ngebalik mindset saya ya, karena pertanyaannya dimulai dari adakah keajaiban, itu pertanyaan Pak Anas yang pertama, adakah keajaiban. Loh, jadi jawaban beliau, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya gitu ya. Kemudian beliau sampaikan ya melalui kisah-kisah Al-Quran, di mana seperti apa di Ali Imran ya ayat 37 itu kisahnya Bunda Maryam ya. Jadi waktu itu Nabi Zakaria lagi masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, kemudian tiba-tiba beliau melihat kok ada makanan gitu ya yang banyak di sisi Maryam, padahal tuh mihrabnya tuh dikunci rapat ya, jendela juga nggak terbuka, pokoknya nggak ada yang mungkin bisa masuk, tapi kok tiba-tiba ada makanan ya. Lalu kan Nabi Zakaria bertanya, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Nah, kata Siti Maryam, ya dari Allah lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu langsung dijawab oleh Al-Quran gitu ya. Jadi saya kan langsung, ya kita nggak kalau udah Al-Quran ada jawab, kita udah nggak bisa menepiskan lagi gitu kan ya. Nah, lalu kalau itu kan dari Siti Maryam gitu ya, ibunya Nabi Isa. Kemudian mungkin ada yang bertanya, loh tapi kan itu kan masih ada hubungan lah katanya kan dengan Nabi gitu ya. Jadi sangat mungkin hidupnya ajaib. Gimana kok? Wajar lah gitu kan. Nah, gimana kalau gimana kalau misalnya yang lain gitu ya. Nah, ada juga di Quran tuh dikisahkan keajaiban yang tidak dari golongan mana-mana gitu ya. Artinya orang biasa seperti kita. Beliau seorang pembelajar ahli kitab gitu ya. Seperti di surat An-Naml ya, surat 27 ayat 38. Jadi pada saat itu, ini saya tidak membacakan terjemahan, cuman hanya mengambil kesimpulan supaya kita mudah ambil ya. Nanti mungkin
Bapak Ibu semua langsung bisa Quran, baca langsung ya. Jadi kita ambil ininya aja, intisarinya aja, bahwa pada saat itu Sulaiman sedang mengumpulkan ya para pembesar-pembesar. Jadi Sulaiman ingin membawa singgasana dari Ratu Balkis ya, mau dibawa ke hadapan beliau. Jadi ditanyalah kepada para pembesarnya. Ya, Nabi Sulaiman ini kan pembesarnya bukan cuma manusia gitu ya, seluruh makhluk Allah gitu ya. Jadi ditanya, siapa nih yang bisa bawa singgasana dari Ratu Balkis ke sini sekarang katanya. Siapa yang bisa paling cepat? Lalu menunjuklah jin Ifrit ini. Jin Ifrit ini jin yang paling cerdas nih, yang paling top lah di antara kalangan jin. Lalu jin Ifrit ini berkata bahwa saya akan membawa singgasananya ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Kurang lama kata Nabi Sulaiman ya. Ada nggak yang bisa lebih cepat lagi gitu ya? Ada nggak yang bisa lebih cepat lagi? Nah lalu berkatalah seorang ahli kitab gitu ya. Aku akan membawa singgasanamu sebelum matamu berkedip. Masya Allah gitu ya. Sebelum matamu berkedip. Itu kita nggak usah ngomongin jarak jauh lah ya. Nggak usah ngomongin jarak jauh, nggak usah ngomongin benda yang besar gitu ya. Kita bawa piring aja kadang-kadang dari dapur ke ruang makan, ya berapa kedipan gitu ya. Kalau ini bawa singgasana dalam sekedip itu, iya itu beda negara katakanlah. Nah, dan yang berbicara ini bukan nabi, ya, bukan rasul, bukan bola jin, itu ada dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Tapi untuk apa sih kisah-kisah ini diceritakan dalam Al-Quran? Nah, itu yang kemudian ditanyakan. Ya, untuk apa nih kisah-kisah ini diceritakan dalam Al-Quran? Ya untuk dipraktekkan, gitu ya. Untuk dipraktekkan karena ibaratnya Quran ini kayak buku petunjuk ya. Kalau kita beli sesuatu, beli mobil, beli barang-barang elektronik, pasti ada buku petunjuk cara pakainya. Nah, Al-Quran ini adalah buku petunjuk cara pakai kita manusia ini gitu ya di dunia, gitu. Tinggal sekarang kita mau praktek atau tidak, gitu ya. Kadang-kadang gini, kalau guru saya Pak Anas tuh ya kasih contoh gitu ya. Oh berarti kan ada kisah Nabi Ibrahim yang dibakar gitu ya. Nanti misalnya anak kita baca Quran, ayah boleh nggak? Aku juga pengen dibakar kayak Nabi Ibrahim gitu ya. Kita kan pasti bilang jangan gitu ya. Jangan nak, itu kan Nabi gitu ya. Ya. Oh itu kan Nabi, kamu kan bukan Nabi. Pasti jawaban kita begitu gitu ya. Padahal harusnya kalau melihat cerita-cerita seperti ini, itu ya mesti kita bilang, oh ya silakan bakar aja gitu ya. Tapi gini kan, memang ya tentu kita harus menjawab, namanya anak-anak gitu ya. Tentu kita harus jawab dengan bijak. Artinya, boleh nak, nanti kalau kamu sudah sesoleh Nabi Ibrahim ya, itu insya Allah pasti Allah kasih keajaiban itu ke kamu. Ya, jadi tentu kita harus berkata bijak juga sama anak-anak kita. Nah, cerita-cerita seperti itu ya, yang membuat saya tiba-tiba langsung, ya Allah, ini ilmu keren banget gitu ya. Baru pertama aja, landasannya aja udah begitu banget itu buat saya. Karena saya ini memang saya seorang apa ya, pemikir kali ya. Jadi setiap hal itu kalau di saya selalu kaitkan dengan logika gitu. Jadi kalau nggak masuk logika, menurut saya nggak bisa pakai gitu ya. Nah jadi kan ini kan di luar logika banget ya. Keajaiban ini di luar logika banget. Ya gimana Nabi Ibrahim kok dimasukkan ke api tapi kok bisa nggak terbakar? Kan di luar logika banget. Sedangkan saya orangnya tuh logika banget. Dari pekerjaan dan lain semua logika banget. Jadi memang kalau nggak nyambung ya, kalau Bapak Ibu mungkin coba mendalami ya dari sisi saya gitu. Ini sangat nggak nyambung. Sangat membalikkan segala hal yang dulu saya ketahui, yang dulu saya percayai gitu ya. Itu dibalik habis semuanya gitu ya. Gitu. Jadi memang ya itu yang membuat saya jadi ya Allah, ilmu ini akhirnya ketagihan gitu ya. Nanti Bapak Ibu ya nih yang mungkin belum mendengarkan audio Mana Rezeki dari channel Telegramnya Pak Nas, saya sangat sarankan ya, dengar dulu deh yuk, dengar sama-sama. Kalau sudah dengar ulang lagi, karena saya juga terus dengar berulang-ulang. Itu aduh keren banget ya Bu ya. Jadi ini Bu Ros juga pasti udah ngalamin nih dengerin channelnya Pak Nas. Nah kayak kecanduan dalam hal yang positif ya kan. Nah jadi apalagi tuh waktu nyetir di mobil gitu ya, nggak bisa berhenti gitu kan, pas pula lagi nyetir kan, wah apalagi next gitu ya, saya selalu dengerin terus. Nah itu pertama kali nih
perkenalan saya dengan ilmu magnet rezeki, dan langsung benar-benar bikin saya yang hebatnya gitu ya. Waktu itu langsung bikin saya nggak mikir lagi gitu. Biasanya saya itu kalau menerima sesuatu itu saya cerna dulu gitu pakai logika. Oh gitu ya. Hubungannya gimana? Ini gimana ya gitu-gitu. Tapi pas ilmu magnet rezeki, saya udah nggak bisa cerna lagi pakai logika gitu ya. Ini udah mainnya main hati gitu kan. Saya langsung, ya Allah, gitu ya. Berarti saya selama ini gimana? Langsung gitu. Ya, saya langsung, ya Allah, langsung kayak ya mohon maaf, kayak ditampar gitu ya. Langsung, ya Allah, kayak gitu ya. Gitu. Ternyata selama ini yang saya yakini, yang saya percaya itu nggak tepat gitu. Nah, itulah pertama kali gitu perkenalan saya. Lalu lanjutlah saya terus dengerin lagi. Nah, yang paling makjub lagi ya, setelah soal keajaiban itu, ini waktu Pak Nas ngomongin definisi dunia. Saya juga langsung, ya sebagai ini, jadi ditanya sama Pak Nas kan, apa itu dunia? Ya, apa itu dunia? Kan kita nggak boleh gitu ya. Mungkin kalau masuk ke masjid dengar kajian-kajian, ya pasti Ustadz aja bilang, jauhi dunia. Dunia itu terlaknat dan seluruh isinya terlaknat. Jadi jangan, rugi deh kalau ngambil dunia gitu ya. Kejar akhirat, pasti begitu. Sedangkan mungkin kalau kita kembali ke dunia kerja, kembali ke dunia bisnis kita, yang diminta pasti ya target gitu ya, target dan itu kan semua dunia gitu ya. Jadi memang saya sendiri akhirnya memang jadi suka bingung gitu kan. Kalau lagi ke masjid dibilangnya kejar akhirat, nanti dunia ngikut, kan pasti gitu ya, pasti ada bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kan kalau kitanya nggak paham, dunianya ngikut itu dengan cara yang bagaimana? Kok kalau saya ngelihat gitu ya, secara logika saya ngelihat banyak orang-orang yang rajin ke masjid, tapi dunianya nggak ngikut. Yang saya lihat di dunia itu adalah ya harta dan lain-lain lah gitu ya. Artinya menurut saya waktu itu gitu, orang-orang yang katakanlah soleh itu kok nggak berharta lah katakanlah gitu ya. Itu yang menurut saya dulu. Jadi saya suka bingung. Yang orang yang dibilang Ustadz itu kejar akhirat nanti dunia ngikut, itu saya nggak dapet gitu. Ya pada saat itu. Nah, definisi dunia ini memperbaiki pendapat saya tadi itu ya. Jadi ya seluruh dunia itu terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Wow gitu ya. Sampai ada suatu kisah gitu ya. Rasulullah waktu lagi jalan-jalan sama para sahabat, tiba-tiba di jalanan tuh ada ketemu bangkai unta gitu ya. Terus Rasulullah bertanya, nih siapa nih yang mau beli nih bangkai ini gitu ya. Diobral, ya kita katakanlah gitulah katakanlah ya, bahasa ini ya. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, jangankan dibeli gitu ya, dikasih gratis aja kita nggak mau gitu kan. Bangkai ini dikasih gratis aja kita nggak mau, apalagi disuruh beli gitu kan. Lalu Rasulullah menjawab, nah itulah dunia. Jadi dunia itu diibaratkan dengan bangkai ya, yang nggak ada harganya, yang mau dikasih gratis aja nggak ada yang mau. Ya, itulah dunia. Oh, jadi saya selama ini ngapain saya gitu ya? Saya ngapain gitu. Nah, jadi kata-kata itu ada kecualinya gitu. Jadi seluruh dunia terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya kecuali. Nah, kecualinya ini yang dulu saya nggak pernah dapat. Kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dan dilakukan dengan cara Allah. Nah, gitu ya. Jadi inti dari ilmu magnet rezeki itu adalah ini, ya. Kita pengen pelajari ini nih, segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, ya kan? Kita kan pasti akan bertanya, lu terus gimana caranya, gitu kan? Nah, yang ditujukan untuk Allah itu yang bagaimana? Lalu cara Allah itu cara yang bagaimana? Nah, inilah ilmu magnet rezeki, ya. Cara kita untuk melatih diri, membiasakan diri, ya, menunjukkan setiap yang kita akan lakukan hanya untuk Allah. Lalu kita melakukannya dengan cara Allah. Itulah ilmu magnet rezeki sebenarnya. Ya, makanya ada 101 jurus ya, di ilmu magnet rezeki. Itu semua dirumuskan ya oleh Ustaz Nasrullah supaya kita untuk memudahkan kita gitu ya. Memudahkan kita, memudahkan akal pikiran kita, hati kita menuju Allah. Ya, untuk memudahkan kita menggunakan cara Allah, gitu ya. Kira-kira gitulah kira-kira gambarannya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau saya nih, saya sudah merasa
saya dapat satu cara yang tepat, cara yang jitu gitu ya, untuk hijrah dengan simple dan sangat terukur gitu ya. Karena ini ya, Pak. Sangat terukur, ya? Sangat terukur. Iya, bisa dikasih tahu. Kenapa? Saya yang orang logika banget, ya begitu ngelihat jurus-jurus mana rezeki, itu saya masuk di logika saya gitu loh. Padahal ilmu mana rezeki ini nggak ngomongin logika gitu ya, ngomonginnya keajaiban. Tapi kok sangat bisa masuk di logika. Wah, itu yang keren banget. Ya, jadi secara karakter ya, saya yakin sebagian besar para pebisnis ya, orang-orang yang memang punya bisnis itu pasti karakternya karakter pemikir yang logika banget. Ya kan, ya tentu ya dong, ya kan, semua pasti diukur dengan logika. Kalau saya mau ambil bisnis ini, modal sekian, berapa untungnya, ya kan, lalu ya banyak lah, semua pasti diukur pakai logika. Nah, saya termasuk orang yang seperti itu, ya gitu ya, sehingga tanpa sadar, saya itu udah nggak percaya sama keajaiban. Tanpa sadar, ya karena terus ya kehidupan ini ya ngebawa kita ke sana terus. Kalau kita terlalu menggunakan logika, itu kita jauh dari keajaiban. Ya kayak ini ya, jauh gitu dari keajaiban. Padahal keajaibannya di sini. Kita logika, terus kita ikutin logika, jauh dari keajaiban. Makanya saya nggak percaya sama keajaiban. Tanpa sadar saya dibawa seperti itu. Ya, jadi akhirnya ya udah kita banyak-banyak istighfar aja ya. Kalau ternyata memang kita pagi ini menyadari bahwa ya Allah, iya saya berarti selama ini nggak percaya sama keajaiban. Ya kalau diceritakan tentang mukjizat-mukjizat Rasul gitu ya, mukjizat Nabi, ya kita tahu, kita percaya, tapi itu kita percayai sebatas keajaiban untuk Nabi gitu ya. Lah iya, beliau kan Nabi gitu ya, wajar kalau Allah kasih keajaiban, nggak buat saya gitu ya kan. Kan begitu. Jadi akhirnya jadi dongeng dong gitu ya. Akhirnya cerita-cerita keajaiban itu jadi dongeng bahwa iya pernah terjadi Rasulullah membelah bulan, pernah terjadi keluar susu dan keluar air dari sela-sela jari Rasulullah. Iya, percaya. Tapi kan itu Rasulullah. Kita mah mana bisa gitu ya. Nah akhirnya kan begitu. Berarti kan sama aja kita nggak percaya dengan keajaiban Allah, ya. Atau setengah-setengah kita percayanya gitu ya. Kalau masuk di logika kita percaya, tapi kalau nggak masuk di logika kita nggak percaya. Nah itu yang terjadi sama saya. Ya, jadi ada hal-hal yang nggak masuk logika, saya nggak percaya. Jadi kalau dibilang sama Ustadz, ayo kejar akhirat nanti dunia ngikut, saya cenderung nggak percaya gitu ya. Ikutnya bagaimana gitu kan. Nah jadi Masya Allah akhirnya ya gitu ya. Allah tunjukkan satu ilmu yang luar biasa gitu ya. Dan ini ilmu mandat rezeki ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau meredefinisi dunia. Apa itu dunia? Sehingga kita jadi jelas pijakannya. Ya kita mau melakukan apa, caranya bagaimana tuh jadi jelas pijakannya. Dan kita bisa meyakinkan diri bahwa yang sedang kita lakukan ini bukan dunia. Ya. Yang sedang kita lakukan ini bukan dunia. Yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kejar ini adalah akhirat. Nah itulah ilmu mandat rezeki Bapak Ibu ya. Sehingga kalau sudah begitu pola pikirnya, kalau sudah begitu kita reframing lagi pikiran kita gitu ya. Insya Allah habis itu keajaiban itu udah bukan lagi milik orang lain, udah keajaiban itu udah pasti Allah anugerahkan untuk kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah lalu emangnya ajaib itu apa sih Pak gitu ya? Ya ajaib itu secara simpelnya adalah ya selalu ditolong Allah. Ya lagi punya hutang gitu ya. Gimana nih kalau hitung-hitungan logika, gaji sekian. Katakanlah misalnya mohon maaf misalnya PNS katakanlah gitu ya. ASN. Nggak adakan SK gitu ya. Misalnya yang gajian dipotong 3 juta sebulan, sedangkan gaji 4 juta katakanlah gitu misalnya ya. Berarti kan sisa 1 juta gitu ya. Kemudian ininya secara 15 tahun. Ya gimana caranya gitu ya bisa lunas gitu kan? Pasti gitu kan, mikirnya gitu, logika. Berarti atau gini, kalaupun ini, wah berarti kalau nggak bisa hanya mengandalkan gaji ASN nih, saya mesti punya bisnis ini, bisnis itu, mesti banyak lah yang kita lakukan gitu ya. Segala cara kita lakukan, kerja keras gitu ya. Kerja keras nggak cukup, kerja cerdas gitu. Kerja cerdas nggak cukup, kerja ikhlas gitu ya. Saya nggak ngerti lagi gimana cara kerja ikhlas gitu ya. Nah jadi ya itu ya, karena kita nggak tahu pijakannya. Ya namanya nggak tahu pijakan ya akhirnya terombang-ambing ya kan. Itu saya dulu seperti itu. Akhirnya kita kerja keras, punya hutang, punya amanah, ngerasa nanti anak-anak masih kecil-kecil, nanti mau kuliah, biaya kuliahnya sekarang udah berapa nilainya, nanti anak saya pas kuliah udah berapa, gitu-gitu semua. Akhirnya berputar logika itu terus menjauhkan kita dari keajaiban Allah.
percaya deh, ya makin dipikir-pikir kita makin jauh dari Allah. Nah jadi beruntung ya, mari sama-sama kita lafazkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Beruntung sekali kalau hari ini Bapak dan Ibu semua Allah izinkan ya kita sama-sama berbagi di sini, mendengarkan ini. Mudah-mudahan ini adalah satu pijakan dasar ya dari hijrah kita sama-sama. Ini juga masih tahun baru ya. Mudah-mudahan jadi satu titik tolak yang baik buat kita sama-sama. Jadi yang menariknya juga nih ya, Bu Ros, Bu Neneng ya. Beliau ini ngajak kita hijrahnya berjamaah gitu ya. Karena kan energi berjamaah itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sendiri-sendiri mungkin aduh kadang-kadang suka nggak mood gitu ya. Banyak hal yang membuat kita kadang lemes gitu ya. Saya ini bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah tapi kalau berjamaah nanti kita saling mengingatkan, saling menyemangati ya, berbagi energi. Nah itu akan sangat berbeda sekali. Jadi itu juga titik bedanya antara komunitas Magnet Rezeki dengan mungkin yang lainnya. Ya tentu yang lain saya juga nggak bisa komentar karena saya nggak begitu paham. Tetapi di Magnet Rezeki kita berjamaah Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama. Dan kami ini juga bukan orang-orang yang mungkin sudah sukses gitu hijrahnya gitu ya. Maksudnya saya nggak katakan begitu juga gitu. Cuman kami ya Allah izinkan tahu lebih dulu lah ya ilmu ini, kita tahu lebih dulu. Allah juga izinkan kita praktek lebih dulu. Allah juga izinkan kita dapat merasakan keajaiban Allah lebih dulu gitu ya. Sehingga jalan yang sudah kami lewati ini pengen kita bagi gitu ya dengan Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu juga bisa merasakan gitu keajaiban Allah. Itu sih sebenarnya. Jadi kami juga bukan ustadz, ustazah. Kita sama ya Bapak Ibu ya. Kita sama. Kita ini orang-orang yang penuh dosa, yang banyak dosa, tapi kita pengen taubat. Nah, mudah-mudahan dengan ada komunitas ini, proses taubat kita Allah lebih lapangkan, Allah mudahkan gitu ya. Karena kita sama-sama, kita jamaah, tentu energinya akan beda. Jadi kemudian juga sudah ada pijakannya gitu ya Bu ya. Jadi udah kita jamaah sama-sama dan ada pijakannya gitu, ada literaturnya ya. Literatur untuk kita shifting itu untuk hijrah itu udah ada gitu loh. Itu enak banget ya. Gitu. Ya, gitu sih kira-kira Bu Ros. Panjang banget pertemuan saya nih dengan Magnet Rezeki. Jadi sahabat semua itu cerita Pak Febri ya, kenapa mengenal ilmu Magnet Rezeki dan sampai dengan saat ini. Tentunya setiap orang yang mengenal ilmu Magnet Rezeki juga punya cerita yang berbeda. Beda Pak Febri juga beda saya gitu. Saya dulu dijerumuskan sama seseorang untuk masuk ke sini di jalan yang benar gitu ya. Dijerumuskannya dengan jalan yang benar. Dan saya balas juga, saya menjerumuskan Bunda Neneng ke jalan yang benar juga. Nah, sekarang saya ketika mengetahui bahwa ilmu ini sangat bagus, keren banget, saya pengen gitu ya berbagi untuk sebenarnya pengen banget untuk Bali gitu ya, untuk membangun Bali gitu ya. Ayo Bali kita bergerak gitu ya untuk lebih bermartabat gitu sebenarnya untuk itu. Nah, kembali Pak Febri ya. Sebenarnya banyak pertanyaan nih dari orang-orang ya. Dari orang-orang, dari teman-teman pastinya lah banyak. Mereka itu sangat percaya dengan keajaiban yang di Al-Quran itu sangat percaya seperti yang Pak Febri bilang tadi ya. Mereka percaya kok dengan keajaiban yang di Al-Quran itu banyak diceritakan keajaiban Nabi yang kemudian karena mereka meyakini bahwa itu adalah kitab suci kami ya, kita semua gitu. Jadi memang meyakini dan memang mempercayai gitu. Kalau itu memang terjadi keajaiban itu sehingga mengabadikan di Al-Quran itu gitu. Tapi balik lagi kepada personalnya, mereka nggak percaya itu kan Nabi ya, itu kan Rasul gitu, itu kan sahabat gitu. Nah kita apa gitu ya. Jadi banyak orang yang kemudian pertanyaannya kembali ke mereka tidak percaya kalau itu bisa terjadi sama diri mereka gitu ya. Jadi mungkin Pak Febri sedikit boleh cerita tentang keajaiban yang Pak Febri terima ketika itu tidak masuk logika kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mungkin terjadi deh, nggak mungkin itu terjadi.
Tapi ini benar-benar terjadi gitu ya, untuk menyemangati nih teman-teman semua gitu, bahwa Ya. itu terjadi pada siapapun. Untuk yang percaya. Silakan Pak Febri. Betul Bu Ros. Jadi malah saya sekarang kalau ditanya keajaibannya apa Pak, mungkin udah saking banyaknya Allah kasih gitu ya. Kadang saya suka, oh ya apa ya gitu ya. Memang mesti tulis tuh ya biar. Tapi gini, ada satu hal yang paling saya ingat karena waktu itu baru awal-awal mempraktekkan ilmu mana rezeki gitu ya. Kita waktu itu baru dengar ilmu mana rezeki dari audio gitu ya. Kemudian waktu itu ada kesempatan untuk ikut camp offline sama Pak Nas. Nah, pulang camp itu ya, itu kan makin diyakinkan lagi gitu ya. Ada hal kecil yang menurut saya kecil, tapi itu sangat sangat membekas gitu di pikiran saya. Jadi pada hari itu saya sama istri kan kita lagi puasa sunnah Senin ya. Puasa sunnah Senin waktu itu pas lagi jalan juga keluar. Waktu itu udah mau menjelang berbuka, kita lagi mau memperbaiki handphone gitu. Jadi kita harus pergi ke suatu mall untuk memperbaiki handphone. Jadi nyampe parkiran, pas mau parkir gitu ya, itu azan maghrib gitu ya. Udah buka, kita belum ada bukaan gitu ya, minum dan lain belum ada gitu kan. Langsung kata istri saya gini, enak ya kalau nanti kita bisa makan nasi bungkus, kayaknya seru juga gitu ya. Nasi bungkus ya, iya seru juga, saya bilang gitu kan. Tapi ya udah, sholat dulu aja, saya bilang kan, sholat dulu, minimal kita cari batal dulu, minum gitu ya, habis itu kita perbaiki dulu handphone, baru cari nasi bungkus, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya kita masuk, sholat di musola, di masjid di mall itu gitu kan. Jadi setelah selesai sholat, saya keluar, kok ada yang ngantri gitu ya, antri panjang gitu kan, ibu-ibu semua bapak pada ngantri. Saya liatin aja kan, oh mungkin ngantri ini kali ya, dapat makan. Dari saya lihat, oh ya dapat makan gitu dari masjid. Mungkin masjid ngasih buat buka puasa gitu ya. Tapi itu mereka ngantri gitu panjang. Habis itu saya tanya, Pak, kalau misalnya mau dapat makan ini juga buat yang buka, gimana gitu ya? Oh itu udah ada tadi sebelum sholat, kan udah didata sama pengurus masjid gitu kan. Jadi ini kita udah tinggal ngambil aja. Oh gitu, oh iya deh saya bilang kan. Ya udah, berarti kebetulan di sana disediakan minum juga, jadi ya udah saya minum aja gitu, batal puasa aja. Habis itu karena lagi masih nyantai-nyantai gitu ya di pelataran masjid, saya sama istri duduk ngobrol-ngobrol gitu kan sambil minum. Habis itu tiba-tiba didatengin sama pengurus masjidnya. Pak, Bu, puasa ya katanya. Iya Pak, saya bilang kan. Oke sebentar ya katanya. Nggak lama dari itu tiba-tiba dianterin tuh 2 nasi bungkus. Ya. Kita dianterin 2 nasi bungkus. Pak nih buat buka gitu ya. Masya Allah, saya bilang. Tadi kepengen nasi bungkus, langsung dapat nasi bungkus. Orang-orang ngantri buat dapat nasi bungkusnya gitu ya. Udah dari sebelum maghrib, udah ngisi data lah gitu ya. Ngantri juga ngambilnya. Saya nggak ngantri, dianterin gitu ya. Ya Allah, jadi itu Masya Allah. Jadi nah, itu mungkin buat orang hal kecil, tapi itu kan keajaiban ya, ajaib banget itu. Orang pengen nasi bungkus, dapat nasi bungkus. Orang-orang ngantri, saya dianterin gitu ya. Ya Allah, itu udah kurang apa lagi gitu ya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu ya, kita kalau semakin, iya itulah keajaiban Allah, kan ngerasain kan, gitu ya. Mungkin orang-orang banyak berpikir bahwa, karena kita kan ngasih contohnya, keajaiban tuh yang wah katakanlah gitu ya, yaitu mindahin singgasana Ratu Balkis gitu ya. Loh tapi jangan salah loh Bapak Ibu ya. Keajaiban-keajaiban kecil Allah itu juga ya keajaiban juga gitu ya. Dan keajaiban yang disadari lalu kita syukuri itu nanti ada keberkahan tersendiri, Allah tambah lagi gitu. Ya jadi makanya sebenarnya nih, coba kalau kita runut lagi, kita pikirkan lagi gitu ya. Sebenarnya keajaiban Allah itu kita udah alamin semua. Cuma mungkin satu kita nggak percaya, atau mungkin kita anggap, oh iya kebetulan banget gitu ya, bahasa kita kebetulan banget lah, atau iya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kurang kita syukuri gitu ya, keajaiban Allah yang terjadi sama kita itu. Nah, di mana rezeki ya Bapak Ibu ya, nanti keajaiban kecil, sekecil apapun, itu nanti kita akan sangat bersyukur gitu ya. Karena kita tahu ilmunya gitu kan, bahwa oh saat saya melakukan ini, dapat keajaiban ini, dan iya benar, janji Allah itu emang benar gitu. Nah itu ya, yang membedakannya. Karena kita meyakini bahwa janji Allah itu pasti, dan akhirnya Allah kabulkan ya, pada kita, jadi kita syukurnya beda gitu ya. Dapat nasi bungkus itu aja rasanya, aduh beda banget. Makannya itu, aduh nikmat banget ya.
nikmat banget makan nasi bungkus kalau di beli pasar mampu masjid. lah ya Pak Febri ya. Baik kalau beli ya alhamdulillah Allah kasih kemampuan bisa gitu ya. Tapi ini Iya. aduh beda banget ya. Apa yang dipikirkan gitu ya. Ketika apa Iya, yang dipikirkan, ketika butuh banget di saat itu, dan Allah tolong gitu. Maksudnya itu ya. betul, Maksudnya betul. ketika kita memerlukan itu, turunnya pertolongan Allah itu tepat pada waktunya tanpa harus kita antri gitu ya, seperti yang lain antri bersusah payah gitu, ngantri ngisi data gitu. Nah itu kan bentuk pertolongan Allah yang akhirnya menjadi keajaiban kita. Cuman kalau orang betul kata Pak Febri ya, kebetulan banget nih gitu ya. Jadinya energinya tuh energi kebetulan gitu, bukan energi ajaib gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Saya yakin, saya percaya kalau Pak Febri itu mengenal ilmu manajemen rezeki jauh sebelum saya gitu ya. Makanya saya yakin dan percaya kalau Pak Febri keajaibannya lebih dari saya gitu ya. Lebih banyak lagi, udah senior lah, ini guru saya gitu ya. Jadi insya Allah lebih banyak lagi, dan ini adalah sedikit keajaiban Pak Febri yang diceritakan kepada kita semua. Jadi kalau sahabat Manet Rezeki semuanya ingin tahu lebih dalam lagi gitu ya tentang ilmu Manet Rezeki, kita akan buka terus ya sesi obrolan santainya di minggu pagi ini ya. Bisa sambil ngopi dengan keluarga ya, sambil atau ibu-ibu sambil masak, bisa langsung on-kan aja Facebooknya. Kita akan hadir lagi untuk lebih dalam lagi nih tentang ilmu Magnet Rezeki. Dan yang mau tahu boleh nanti inbox ke saya gitu ya, untuk gimana sih caranya gitu. Tapi insya Allah saya akan hadirkan di minggu pagi ini sebagai bincang-bincang santai ya, bincang-bincang santai untuk kita lebih mengenal lagi ilmu Magnet Rezeki. Dan juga nanti kita akan undang lagi para pematerinya, bukan pemateri ya, kita nggak ada materi di sini sebenarnya, karena mau bincang-bincang saja, jadi nggak ada materi. Kita akan bagi-bagi pengalaman ya Bu ya. Iya betul, bagi-bagi pengalaman, khususnya untuk Bali dan beberapa dari luar Bali. Insya Allah mungkin ada pertanyaan yang orang Bali, ini komunitas ilmu Magnet Rezeki Bali, tapi kenapa yang hadir dari Gorontalo, dari Kendari, dari Kebumen, orang aneh gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukan menyampingkan Bali-nya gitu ya, tapi saya berharap energi teman-teman dari luar Bali yang begitu semangat untuk mempelajari ilmu ini kena vibrasinya sama orang-orang Bali, dan akhirnya orang-orang Bali ini bersemangat juga untuk belajar gitu kan. Kita hijrahnya berjamaah, tobatnya berjamaah gitu ya, seperti Pak Febri bilang. Benar. Mungkin ada pertanyaan. Sama gini juga kan? Sebentar ya Pak Febri, nggak apa-apa ya? Oh silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komen, saya akan bacakan ya. Ini ada kemarin dulu nanya Pak Febri nomor WA Pak. Oh ya Pak Khairul Nasuha ya. Terus bisa ke rumahnya, Masya Allah, alhamdulillah ya Bu Kusuma ya. Iya alhamdulillah. Ya saya mohon maaf ya, karena ya, ini mungkin ada sedikit ini juga soal yang Pak Khairul Nasuha. Memang saya juga nggak punya kontak beliau, sehingga saya harus tanya sama yang punya kontaknya gitu, dan ternyata memang kita nggak dapet, karena niatnya Pak Khairulnya nanti niatnya mau bikin grup khusus MR untuk membahas soal riba ya. Jadi Pak Khairul dari Nasuha ini memang spesifikasi di urusan hutang dan riba gitu kira-kira. Jadi beliau maunya nanti kita bareng-bareng gitu ya, mungkin Bu Kusuma. Jadi saya mohon maaf, saya memang nggak punya kontaknya gitu. Jadi dan jawabannya dari beliau seperti itu gitu. Mudah-mudahan nanti dan gini juga Bu gini juga Bu Ros, kenapa saya kok ngasihnya yang nasi bungkus, dan saya senang banget itu ngasih testimoni saya yang nasi bungkus, karena ya saya berkaca pada diri saya gitu ya. Kadang-kadang gini, kalau dikasih testimoni yang wah banget gitu ya, misalnya wah tiba-tiba saya ludas utang 1 miliar gitu ya, masih gitu dalam logika saya bahwa oh ya itu kan dia mungkin dia udah lama nih belajar ilmu MR, saya kan masih baru, apa iya saya bisa, akhirnya masih gitu ya rasanya di dalam waktu itu saya, pengalaman saya. Jadi begitu dengan testimoni dapat mobil gratis, dapatnya gratis, iya sih saya percayai gitu, tapi
apakah itu saya bisa? Nah itu kembali lagi gitu ya. Saya jadi mikir lagi gitu. Nah makanya ternyata ya Allah kasih keajaiban kecil katakanlah gitu ya. Tapi itu yang ngebekas banget di pikiran saya, dan mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu semua juga bisa jadi satu satu patokan lah katakanlah begitu, bahwa ya keajaiban Allah itu ada ya. Cuma nanti kan besar kecilnya tergantung dari rasa syukur kita. Kalau buat saya nasi bungkus kemarin bukan keajaiban kecil, itu besar banget karena lagi pengen ya nggak perlu ngapa-ngapain, plek Allah kasih gitu. Jadi aduh luar biasa banget gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa gitu. Praktek aja. Ya ini ada ilmu mandar rezeki, praktekin aja gitu ya. Saya juga cuma praktekin aja gitu. Jadi akhirnya memang karena sudah ngerasa ya Allah bener ya, Allah itu ya serba maha gitu ya. Jadi minta nasi bungkus aja kita dikasih lebih dari yang kita minta. Saya cuma minta nasi bungkus, dikasihnya lebih, dianterin gitu loh. Nggak perlu bayar, nggak ada usaha-usaha yang bagaimana, dianterin. Kan dikasih lebih sama Allah gitu. Jadi Bapak Ibu semua ya memang minta aja sama Allah gitu ya. Minta sama Allah, itu udah pasti Allah kabulkan gitu. Nah itu akhirnya keyakinan itu yang direvisi lagi dalam hati saya gitu ya. Direvisi sama Allah gitu, bahwa minta aja sama Allah, nanti Allah kabulkan. Itu kan kadang-kadang kita suka tanpa sadar gitu ya. Karena mungkin dari pengalaman-pengalaman hidup ngerasa bahwa banyak yang kita minta tapi Allah nggak kabulkan. Mungkin gitu ya. Jadi akhirnya kita tanpa sadar gitu ya, seolah-olah nggak yakin. Berdoa sih, berdoa gitu ya, minta sama Allah. Tapi dalam hati tuh, ya kalau dikasih sama Allah syukur, nggak dikasih nggak apa-apa deh, gitu-gitu ya. Apalagi kadang-kadang suka ada apa namanya, ungkapan-ungkapan bahwa kalau misalnya nggak dikabulkan di sini, mungkin nanti di akhirat, atau nanti dikabulkan dalam bentuk lain. Nah itu seolah-olah kita pakai, jadi pembenaran bahwa nggak apa-apa deh kalau nggak dikabulin, gitu ya. Padahal harusnya kalau minta sama Allah, ya hakul yakin. Itu kita yakin bahwa, ya Allah pasti kabulkan, gitu. Tapi, nah makanya Bapak Ibu semua, jadi kita mulai syukuri hal-hal yang kecil. Ya, yuk kita mulai pelan-pelan, ingat lagi, ya jadi sekarang setiap langkah itu diingetin, bahwa dan nanti Bapak Ibu akan ketemu gitu bahwa wah ini dia nih keajaiban Allah tuh ya, kejadian sama saya. Contoh misalnya yang masih muda-muda gitu ya, lagi mau ada ujian katakanlah gitu ya, atau ujian dadakan gitu ya, tiba-tiba ada ujian dadakan, aduh ya Allah saya kok tiba-tiba ngeblank gitu ya, nggak ingat semua pelajarannya. Ya Allah udah aku serahkan semua pada Engkau ya Allah hari ini ya Allah, mudah-mudahan Kau bukakan pikiran hamba untuk bisa ngerjain soal-soal ujian hari ini ya Allah gitu ya. Nah terus tiba-tiba keisi aja gitu ya, kayaknya dapat ilham gitu ya, oh ini jawabannya ini jawabannya ini jawabannya ini. Itu kan keajaiban gitu ya, langsung terkabul doanya tadi. Nah jadi harapan saya nih, kita nanti udah mulai pelan-pelan nih, pelan-pelan kita mulai menyadari keajaiban-keajaiban kecil dari Allah tadi itu ya. Kenapa? Kalau yang kecil aja kita nggak syukuri Bapak Ibu ya, itu udah pasti Allah nggak bakal percayakan kita dengan hal yang besar. Ya, kalau yang kecil aja kita nggak syukuri, Allah nggak akan percayakan kita sama hal yang besar. Contoh kalau misalnya di Padang ya, itu uang koin yang 500, ya 200, 100, kan masih uang resmi ya, masih berlaku kan. Ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Tapi ya itu ya, kalau dibawa ke pasar atau ada pedagang-pedagang keliling, itu mereka udah nggak mau terima lagi. Mereka bilang, nggak laku gitu ya, ini uang nggak laku nih, gitu-gitu. Saya suka, ya Allah, ya sedih, saya berkaca sama diri saya sendiri, saya sedih gitu ya. Ya itu saya bilang, jadi kalau hal kecil aja kita nggak syukuri, gimana Allah mau percayakan kita sama hal yang besar? Ya mulai dari coba deh uang kecil, uang koin. Jangan anggap, uang kecil, remeh-temeh gitu ya, jangan. Ya, saya kalau kadang-kadang lagi jalan ketemu uang 100 rupiah koin itu ya, saya ambil. Di jalan saya ambil, saya bersihin ya. Habis itu ya udah, mungkin saya masukin ke ini masjid gitu ya, kotak amal masjid gitu. Masukinnya jangan anggap itu cuma 100. Sejuta juga Bapak Ibu kalau nggak ada 100 ya nggak jadi sejuta. Ya kan? Misalnya mau bayar utang ke bank gitu ya. Utangnya sejuta. Kita kasih 9.999.999 rupiah. Kurang 1 rupiah, nggak diterima sama bank. Ya kan? Nah, seperti itu loh. Masa iya kita ada uang-uang kecil 100 tuh kita dalam ini kan ini ya, sikap hati ya. Sikap hati mentalnya gitu loh. Nganggap bahwa uang 100, uang 1000, nganggapnya gitu kan ya. Kemudian tuh uang dilecek-lecek, dilipat-lipat gitu ya. Nah, saya mau ngajak gini,
Ya kita mulai dari hal yang kecil gitu ya. Kalau kita mau keajaiban Allah, ya kita mulai syukuri hal-hal kecil. Gitu. Contoh kita punya uang gitu ya, 1.000, 2.000, ya syukuri uang kecil ini dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan uang ini dengan baik gitu ya. Bahwa ini rezeki dari Allah. Ya taruh baik-baik, kalaupun mau dilipat baik-baik. Jangan, apalagi kan kalau kadang-kadang ibu-ibu lagi ke pasar gitu ya, banyak kentengan gitu ya, terima kembalian, wow udah diremet-remet gitu ya. Atau kalau biasanya kembalian dari tukang ikan kan basah gitu ya, bau amis. Tetapi kan itu rezeki juga dari Allah gitu ya. Jadi saya lebih membicarakan sikap hatinya ya. Sikap hati kita dalam menghargai nilai. Itu jadi menghargai setiap rezeki dari Allah. Jadi insya Allah tuh kalau nanti itu sudah pelan-pelan ya, dari hal kecil itu kita mulai, coba deh mulai jalani ya. Beda tuh nanti ya. Kita akan semakin bisa mensyukuri setiap hal-hal kecil yang Allah kasih dalam hidup kita gitu. Penuh Itu rasa sih Bu. syukur ya, hari-harinya Penuh rasa syukur akhirnya. Iya. Di kantong ketemu uang 100, alhamdulillah ada uang 100 gitu ya. Jadi bisa masukin kotak amal. Tadinya kita nggak ada niat ya, atau nggak bisa masuk kotak amal, tiba-tiba ketemu di kantong ada uang 100, jadi bisa masuk kotak amal. Udah bismillah aja. Apa? Ya kan Allah bilang ya, walaupun cuma sebesar biji zarrah, pasti Allah balas. Apakah itu kebaikan atau ketidakbaikan, pasti Allah balas. Loh kenapa kita nggak percaya? Ya kan? Uang 100 itu juga pasti bernilai, pasti bermanfaat, pasti. Ya nanti bagaimana manfaatnya, bagaimana nilainya, ya biarlah kita serahkan sama Allah. Ya kan? Yang pasti kita yang dapat rezekinya jangan sia-siakan. Ya, jangan anggap enteng, jangan anggap kecil. Mungkin mulai dari situ kali ya Bu Ros ya. Jadi yuk sama-sama udah kita jangan apa ya. Kalau temu 50.000 baru gitu ya. Jangan gitu ya. Syukur terus, bersyukur. Iya. Saya gini sampai gini Bu Ros. Karena saya sering gitu ngumpul yang kecil-kecil gitu ya. Karena pas sudah terkumpul itu misal lagi pengen beli mie gitu ya. Aduh, tapi lagi nggak pegang uang gitu ya. Kan pasti adalah momen-momen kita ya kadang-kadang lagi kepengen sesuatu. Aduh, lagi benar-benar nggak ada uang cash gitu ya. Tiba-tiba di dalam ada kumpul-kumpul uang receh itu dikumpulin 1, 2, 3. Cukup buat beli mie gitu kan. Akhirnya beli mie. Loh, apakah itu bukan satu keajaiban dari Allah gitu ya? Keajaiban mensyukuri hal kecil gitu. Jadi coba deh ya praktekin mulai dari hal yang kecil seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini ilmunya Pak Febri ya. Jadi kita sudah dikasih tahu pijakannya apa, gitu kan? Terus kita mencoba mensyukuri dari hal yang kecil, gitu ya. Jadi bincang-bincang kita kali ini baru bicara landasannya, pijakannya, dan insya Allah nanti bersambung caranya, ya kan Pak Febri ya? Kita Betul Bu. dulu caranya, nanti kita caranya nanti ya kita berlanjut. Jadi teman-teman harus tetap ketika minggu pagi kita ada di Facebook untuk bincang-bincang. Saya mau sapa dulu nih, ada yang dari Malaysia loh. Masya Allah. Jadi ini kakak saya, Tengku Sabaria. Kak Ria, apa kabar ya? Semoga Kak Ria tetap ikut di grup ini ya, Kak Ria ya. Bismillah ya, saya undang beliau, saya invite beliau ini, Masya Allah, beliau dari Malaysia. Semoga Kak Ria bisa terus ikut di sini ya, dan teman-teman yang sudah join, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk menimba ilmu di sini ya, dan yang lain juga insya Allah karena di Facebook akan terrecord, jadi bisa kapan saja untuk di setel, dan kita akan sama-sama mendownload keajaiban dari Allah seperti itu ya. Dan saya bersyukur sekali, ini juga satu keajaiban sebenarnya buat saya bisa mengundang Pak Febri gitu ya, yang begitu sibuknya. Alhamdulillah beliau mau hadir untuk balik untuk membantu saya sebenarnya. Pak Febri ini ayolah Pak Febri bantu saya seperti itu, dan alhamdulillah doa saya dikabulkan ya untuk menghadirkan trainer Ikhwan sebenarnya kemarin, karena banyak pertanyaan. Ini kajiannya emak-emak semua ini Bu Ros, nggak ada yang bapak-bapak. Oke, saya hadirkan. Tiba-tiba ibu-ibu, ada teman saya, Bu Ros nggak ada yang laki-laki ya, suami saya pengen loh. Nah ini kita hadirkan ya. Jadi insya Allah saya mengawali dulu sebagai host, jadi insya Allah nanti ketika saya bisa mengundang yang lain, jadi nanti bisa bapak-bapak hadir juga nih ke sini. Ada Bu Enita nih dari Kelungkung. Wah, iya. Terus saya bawa ke Indo titik-titik ya.
harus tap gitu kalau ini raja. Ini Bunda Enita juga dari Kelungkung, Masya Allah keren banget ini sahabat dari Kelungkung. Insya Allah Bunda Enita kita akan offline ya di Tukat Unda ya kalian ya, nanti kita tunggu bulan depan setelah NCC ini. Pak Febri, terima kasih banyak bincang-bincang kali ini, Masya Allah menginspirasi saya juga tentang bagaimana mensyukuri hal yang kecil. Saya pikir, wah itu keajaiban Pak Febri yang kecil nih, nasi bungkus. Ternyata itu keajaiban yang besar. Jadi saya juga alhamdulillah bisa belajar juga dari beliau ya. Ternyata sekecil apapun kita harus syukuri bahwa itu keajaiban dari Allah. Nah, keajaiban ini untuk siapa? Untuk yang percaya. Jadi insya Allah ini landasannya sudah di-sharingkan sama Pak Febri. Dan nanti ada yang tanya, caranya? Ya tunggu sampai pekan depan. Kita juga ada program nanti hari Rabu malam kita ada kajiannya dengan Zoom meeting. Mohon doanya supaya saya bisa ngelingkan ke grup, jadi bisa live di grup juga gitu ya, untuk teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk ini. Lagi di maintenance sih, semoga Rabu depan bisa jadi. Jadi insya Allah ini, Masya Allah, kadarullah saya yang gaptek ini tiba-tiba harus belajar gitu ya, harus belajar bagaimana. Kemarin sudah saya dikasih tahu sama teman saya yang IT, cuma namanya loadingnya agak lumayan, jadinya belum bisa terlaksana. Jadi insya Allah mudah-mudahan pekan depan bisa Zoom meetingnya langsung dikaitkan ke Facebook itu yang Rabu ya. Jadi insya Allah Jumat kita ada doa bersama, muhasabah, dan hari Sabtunya nih Pak Febri ya, saya buka kesempatan buat teman-teman untuk bermuamalah gitu ya. Jadi silakan kita buka namanya hari pasar gitu, boleh saling memberi informasi gitu, karena kan lebih baik kita beli dagangan dari temennya dulu ya, siapa tahu saudara kita lagi butuh uang untuk menafkahi anaknya, lagi butuh biaya untuk sekolah anaknya, mungkin lagi kondisinya kurang sehat, butuh biaya untuk beli obat gitu ya. Jadi kita bantu saudara dulu. Ini juga sama dengan menaikkan ekonomi umat ya, dari kita dulu nih gitu kan. Kalau belanjanya ke mall, nanti yang kaya siapa? Jadi insya Allah kita akan bersama-sama hari Sabtu boleh saling memberi informasi di hari Sabtu pagi ya, Sabtu itu boleh menjadi hari pasar kita semua, boleh siapapun boleh ikut jualan di sana, saling memberi informasi, nomor kontak gitu kan, boleh siapa saja, siapa tahu yang dari Bali bisa mengekspor barangnya ke luar Bali. Siapa tahu yang dari luar Bali punya barang bisa dimasukkan ke Bali, itu kan kita saling membantu sesama saudara muslimnya. Bismillah, dan setiap pagi insya Allah saya akan adakan juga bincang santai, tidak ada materi kita ya. Jadi seperti ini biar santai gitu ya, sambil ngopi-ngopi nih, sambil sama saudara nih gitu ya, sambil sama keluarga kita belajar. Jadi alhamdulillah saya juga ngopi nih. Izin. Iya, silakan Pak. Jadi alhamdulillah tidak terasa waktunya. Kalau udah ngomongin magnet rezeki nih, Masya Allah, nggak waktu seperti sebentar sekali, Mbak. Nggak terasa ya Bu ya. Buka, ini ternyata sudah 1 jam gitu ya. Oh ya, ada teman-teman yang tahu kemarin pekan lalu saya live dengan Bu Eka ya. Bu Eka dari Padang. Nah, Bu Eka ini adalah istrinya Pak Febri gitu ya. Beliau berdua yang saya mintakan secara khusus, tolong dong Bu Eka bantu kami di Bali gitu kan ya, untuk kemajuan MR di Bali gitu ya. Dan Pak Febri ada sesuatu yang mau disampaikan untuk warga Bali khususnya nih, dan teman-teman dari luar Bali. Silakan Pak Febri. Iya. Jadi emang Bu, pokoknya intinya Bapak dan Ibu semua ikut di grup ini ya. Mungkin yang baru-baru dengar, yang belum sempat dengar kajian Rabunya dari MR Bali, ya bahwa di awal ini kita mau ngerubah sikap hati sama mindset sih, ya. Nah, ilmu magnet rezeki ini insya Allah memudahkan kita. Ya mungkin Bapak Ibu semua sudah ada niat untuk mau pokoknya menjadi lebih baik ya, mau mendekat sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu jalannya, satu caranya, apalagi sudah terstruktur dengan baik, sehingga nanti tinggal diikutin, ya. Jadi kuncinya adalah nanti praktek. Ya, jadi pada pagi ini kita baru gimana merubah mindset bahwa memang benar Allah itu sudah menjanjikan
sesuatu yang luar biasa buat kita, tapi kitanya percaya nggak gitu ya? Ada keajaiban Allah tuh kita percaya nggak? Nah itu intinya ya Bapak Ibu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, semoga berkenan gitu ya. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin khususnya di Bali atau ada yang ada di grup ini, jangan ini supaya proses kita berhijrah ya, proses kita belajar itu makin dalam ya, itu memang selain pertama ada komunitas, karena nanti saling mengingatkan ya, saling mensupport, saling men-sharing gitu ya, bagi-bagi keajaiban bahwa oh saya udah ngalamin keajaiban alhamdulillah, itu disampaikan gitu ya, diungkapkan supaya nanti mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada ngedengar testimoni keajaiban buat ngerawat sikap hatinya, langsung aja doain gitu ya. Ya Allah, keren banget nih keajaibannya, mudah-mudahan beliau sekeluarga besar Allah muliakan, oleh bagiakan, dikekalkan keajaiban ini ya Allah. Doakan langsung orang yang mengungkapkan keajaiban tadi. Mungkin itu dulu gitu ya di awalnya. Sehingga kita kan lagi ngejaga sikap hati nih, lagi mau berubah mindset. Setiap kali dengar hal-hal yang baik, langsung doakan orangnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Allah mudahkan hati kita untuk terus menerima ilmu mantra rezeki ini untuk lebih dalam lagi ya. Kemudian selain nanti berjamaah tadi itu ya, harus ada mentor juga, harus ada coachnya gitu yang memang mendampingi gitu ya, mendampingi setiap langkah kita, kasih tahu gitu ya. Itu juga satu hal yang sangat penting menurut saya, dan alhamdulillah Bu Neng dan Bu Ros dari Bali, beliau mau ambil peran gitu ya. Beliau mau ambil peran untuk bisa sama-sama yuk gitu ya. Kita juga lagi mau hijrah nih, yuk sama-sama kan gitu ya Bu Ros ya, Bu Neng. Jadi alhamdulillah nih beliau mau ambil peran. Jadi ya pepetin terus ya beliau berdua ini gitu ya, supaya Anda dapat energinya, juga Anda bisa dapat ilmu dari beliau berdua ini ya. Jadi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya di grup ini. Allah istiqomahkan, Allah beri kelapangan, kesabaran ya. Beri keluasan rezeki juga buat kita, rezeki umur ya, rezeki waktu, kuota gitu ya, dan juga kelapangan pikiran, supaya kita bisa terus mengikuti kajian di MR Bali ini dengan baik dan mendapat hikmahnya ya, dapat manfaatnya dari sini. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang nggak baik, itu semua murni dari saya. Jadi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang baik, itu semua datang dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.